Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vina Sucitra. Pada video kali ini saya akan membahas ringkasan dari 5 bab pertama buku pengantar database, teori, desain, dan SQL. Dalam waktu singkat ini, kita akan mengenal apa sih itu database, bagaimana sistem bekerja, dan bagaimana database didesain agar efisiensi dan akurat. Untuk selanjutnya, mari kita simak. Kita mulai dari bab 1. Apa sih itu database? Database adalah kumpulan data yang terorganisir, disimpan agar mudah diakses dan diolah. Dari sistem akademik, perbankan, hingga media sosial, semuanya menggunakan database. Jadi, database adalah fondasi dari hampir semua teknologi informasi modern. Nah, kita lanjut ke apa sih itu database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir, disimpan agar mudah diakses dan diolah. Dari sistem akademik, perbankan, hingga media sosial, semuanya menggunakan database. Jadi, database adalah fondasi dari hampir semua teknologi informasi modern. Kita lanjut ke sejarah singkat perkembangan database. Kalau kita lihat sejarah perkembangan database, prosesnya cukup panjang. Pada awalnya sekitar tahun 1950-an, data masih disimpan secara manual atau dalam sistem file sederhana. Setiap file berdiri sendiri, jadi mencari atau memperbarui data itu butuh waktu yang sangat lama. Lalu, pada tahun 1960 sampai 1970, IBM mengembangkan model hierarkis yang berbentuk seperti pohon, sementara Coda SQL memperkenalkan model jaringan yang lebih fleksibel. Disinilah mulai muncul konsep hubungan antar data. Nah, pada tahun 1970 menjadi tonggak utama dengan munculnya model relasional dari Edgar F. Codd. Model ini menyimpan data dalam bentuk tabel, dan dari sinilah bahasa SQL lahir sebagai standar pengelolaan database. Dan memasuki pada tahun 1990-an, muncul object-oriented database yang menyimpan data sebagai objek dan mulai digunakan sistem terdistribusi yang bisa diakses lewat jaringan. Sedangkan di era sekarang, kita sudah mempunyai cloud database, NoSQL, dan big data. Database modern bahkan sudah mulai terintegrasi dengan kecerdasan buatan, blockchain, dan sistem serverless yang berjalan otomatis di awan. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, Sistem Manajemen Database, DBMS. Apa sih itu DBMS, Sistem Manajemen Database? Pada bab 2 ini, kita membahas DBMS, yaitu perangkat lunak yang mengatur cara kita menyimpan dan mengelola data. DBMS ini membuat kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus data dengan aman dan cepat. Contoh yang populer misalnya MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Nah, apa sih fungsi utama dari DBMS ini? Yaitu fungsi utamanya antara lain menyimpan data secara terpusat, menjaga agar data tidak bentrok meskipun banyak yang mengakses, dan menyediakan backup otomatis jika sistem gagal. Selanjutnya, kita lanjut ke bab 3, arsitektur dan model data. Dalam arsitektur database ada 3 tingkatan, yaitu eksternal untuk pengguna, konseptual untuk logika struktur, dan internal untuk menyimpan fisik. Pemisahan ini disebut independensi data, artinya perubahan di penyimpanan tidak mempengaruhi pengguna. Selanjutnya, model data. Ada berbagai model data yang digunakan, yaitu seperti hierarkis, jaringan, relasional, dan model entitas relasi. Model rasional adalah yang paling umum digunakan untuk saat ini.
Nah, sekarang kita sudah sampai ke bab 4, desain database dan model ER. Kita akan membahas proses desain database. Desain database dilakukan bertahap, dimulai dari analisis kebutuhan hingga ke desain fisik. Di tahap konseptual, kita menggunakan diagram ER untuk menggambar hubungan antar data seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah. Adapun untuk komponen ER diagramnya, yaitu model ER terdiri dari entitas, atribut, dan relasi. Dengan diagram ini, perancang database bisa memvisualisasikan sistem sebelum diimplementasikan ke dalam DBMS. Wah, tidak terasa kita sudah sampai ke bab 5, normalisasi dan integrasi data. Kita masuk ke konsep normalisasi. Normalisasi adalah proses merapikan tabel agar tidak ada data yang ganda atau saling bertentangan. Caranya dengan memecah tabel menjadi bentuk normal dari 1NF sampai BCNF. Kemudian untuk integrasi data, selain normalisasi, ada juga konsep integrasi data. Ini memastikan data tetap akurat dan valid. Misalnya nih mahasiswa tidak boleh kosong dan data nilai harus merujuk ke mahasiswa yang benar. Nah, ternyata kita sudah berada di slide terakhir, yaitu kesimpulan akhir. Sebagai penutup, dari bab 1 sampai bab 5, kita belajar bahwa database adalah sistem yang kompleks tapi sangat penting. Dari konsep dasar hingga normalisasi, semuanya saling terhubung untuk memastikan data tersimpan dengan aman dan efisiensi dan konsisten. Terima kasih telah menyimak, semoga presentasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut ke DBMS memiliki beberapa fungsi utama yang membuatnya sangat penting dalam sistem informasi. Yang pertama, DBMS mengatur bagaimana data disimpan dan diakses, misalnya lewat tabel, indeks, ataupun relasi antar data. Yang kedua, DBMS menjaga keamanan data dengan mengatur siapa yang boleh membaca atau mengubah data tertentu. Untuk ketiga, DBMS menjamin integrasi dan konsistensi supaya data tidak ganda atau saling bertentangan, terutama jika aksesnya banyak orang sekaligus. Yang keempat, ada fungsi backup atau recovery, yaitu mencadangkan data secara otomatis dan mengembalikannya jika terjadi kerusakan sistem. Untuk kelima, DBMS mendukung akses multi-user, sehingga beberapa pengguna bisa bekerja bersama tanpa gangguan seperti Canva. Dan yang terakhir, DBMS menyediakan antarmuka bahasa seperti SQL sehingga kita bisa memanipulasi data dan dengan perintah yang mudah dipahami.